Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ratih Purnama Pertiwi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya Rizka Marfiarini dengan NIM 2186232074 Prodi PGMI semester 2 kampus C akan menyampaikan presentasi saya yang kemarin sempat tertunda karena banyaknya mahasiswa dan mahasiswi yang akan maju, jadi akan saya buat melalui versi video untuk diupload ke YouTube. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Model Pembelajaran pada SD atau MI. Sebelumnya, untuk mengetahui apa saja model-model pembelajarannya, saya di sini akan menjelaskan apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah acuan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran yang didasarkan pola-pola aturan secara sistematis. Pola pembelajaran ini mencakup 4 komponen. Yang pertama ada fokus, kedua ada sintaks, kemudian yang ketiga ada sistem sosial, dan kemudian yang keempat ada sistem pendukung. Nah, model pembelajaran ini sangat penting digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Nah, dalam penyampaian model pembelajaran ini, guru harus tahu model pembelajaran apa yang harus dilaksanakan pada setiap materi pembelajaran, karena itu pastinya tidak sama. Dengan tujuan apa? Agar memudahkan guru dalam pentransferan ilmu, baik itu ilmu sikap, ilmu pengetahuan, keterampilan dari pendidik kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat terlaksanakan dengan tepat dan baik, dan peserta didik juga dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, untuk model-model pembelajaran menurut kurikulum K13 itu ada 7. Yang pertama, ada model pembelajaran Discovery Learning atau DL atau derita lo. Kenapa saya sebut derita lo? Karena discovery learning ini merupakan cara menemukan sesuatu yang bermakna dalam suatu pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini akan melatih siswa secara mandiri karena melakukan penemuan di daerah sekitarnya. Kenapa tadi saya sebut dengan derita? Karena ini akan memberikan suatu tugas yang dimana akan seperti membebani peserta didik. Contohnya kalau di pelajaran SD itu ada perubahan benda padat ke cair. Nah, guru akan meminta siswa untuk mengamati perubahan lilin yang tadinya masih utuh dengan sampai meleleh. Itu merupakan proses dari benda padat menjadi cair. Nah, untuk besoknya ketika di sekolah, guru akan meminta siswa tersebut menerangkan dan mengekspresikan bagaimana lilin tersebut bisa meleleh dan proses apa yang dinamakan ketika lilin tersebut berubah menjadi cair. Nah, untuk pembelajaran yang kedua ini ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. PBL, pusing banget loh. Kenapa pusing? Karena membahas tentang problem. Problem itu kan masalah. Nah, di sini guru akan memberikan materi berupa isu-isu, baik itu dari media sosial maupun kehidupan nyata, yang akan diberikan kepada siswa, sehingga siswa akan menalar masalah tersebut dan akan mengembangkannya sebagai materi pembelajaran. Nah, dari masalah ini, siswa itu akan menelusuri suatu masalah itu dari dunia nyata maupun dunia maya, sehingga akan memberikan wawasan kepada peserta didik. Itu bukan hanya dari guru, tetapi juga dapat dari media sosial. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran IBL, Inquiry Based Learning, atau ingin tahu banget loh. Kenapa? Karena inquiry itu adalah pertanyaan. Nah, di sini pembelajaran dengan cara mendorong peserta didik itu berpikir aktif dan merangsang pikirannya untuk menemukan suatu pertanyaan dan menjawab pertanyaannya tersebut dengan cara terjun langsung ke lokasi. Nah, kalau untuk contohnya dalam pembelajaran di SD, seperti contohnya pembuatan tempe.
Nah, di situ pasti siswa akan bertanya-tanya bagaimana cara pembuatan tempe, bagaimana kedelai itu bisa berubah menjadi tempe yang bentuknya itu bukan kedelai lagi tapi sudah berbentuk kotak dan berwarna putih. Nah, di situ guru akan mengajak siswa ke rumah pembuatan tempe dan akan dijelaskan langsung oleh pemilik dari usaha tersebut kepada para peserta didik, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dan bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan tempe tersebut sebenarnya. Nah, untuk yang keempat, ini ada PJBL, Mode Pembelajaran Project Based Learning, atau kalau menurut saya cara menghafalkannya adalah pajak jadian based learning. Kenapa? Karena PJ atau pajak jadian itu kan merupakan suatu project dimana kalau misal ada orang meminta tolong temannya untuk mau mengutarakan perasaannya kepada seorang, itu kan meminta tolong. Nah, setelah seandainya itu diterima, itu kan akan ada seperti takbiran. Nah, itu kan merupakan suatu project. Nah, jadi cara menghafalkannya enak, saya menggunakan PJ atau pajak jadian. Nah, apa itu PJBL? PJBL adalah cara yang digunakan guru untuk melahirkan sebuah karya dari hasil pemahaman suatu materi. Contohnya itu seperti pembuatan dari penentuan masalah, kemudian dari perencanaannya, pengimplementasiannya, kemudian pengevaluasian dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Contohnya apa? Kalau di SD itu ada pelajaran tentang arus listrik. Nah, tentang pembuatan arus listrik itu guru meminta siswa untuk membuat suatu rangkaian baik seri ataupun yang lainnya menggunakan batu baterai dengan kabel itu, dan diserahkan besoknya kepada guru. Nah, lalu dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan guru akan menilai bagaimana tugas dari siswa tersebut, apakah sudah benar ataupun masih ada kesalahan. Jika ada kesalahan, maka di situ guru bertugas untuk memperbaiki dari kesalahannya. Kemudian yang kelima itu ada CIRC atau mode pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition. Ini lebih mudahnya CIRC. Kenapa? Ini adalah mode pembelajaran berkelompok, di mana seorang siswa itu memiliki tanggung jawab dalam kelompoknya masing-masing. Kenapa saya sebut dari CIRC? Itu karena biasanya kalau kelompokan itu kan pasti ada foto-fotonya. Nah, cara menghafalkannya dengan cara CIRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, kalau untuk contoh dari berkelompok ini, guru memberikan suatu materi pembelajaran yang dimana itu terdapat sesuatu yang dapat dikelompokkan, kemudian siswa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, kemudian guru melihat bagaimana interaksi dari siswa kepada temannya, karena itu merupakan interaksi sosial. Kemudian yang keenam ini ada mode pembelajaran mind mapping. Nah, mode pembelajaran mind mapping ini saya terfokus pada map kan artinya peta. Nah, di sini pembelajaran mind mapping adalah pembelajaran di mana menciptakan suatu gambaran peta konsep menggunakan seni sehingga menghasilkan karya untuk catatan yang indah. Nah, di sini saya membuat contohnya itu seperti ini. Nah, di sini guru akan menerangkan bahwa cara menjaga alam sekitar itu bagaimana dan dituliskan menjadi bentuk bunga agar terlihat menarik. Nah, untuk pembelajaran yang terakhir itu ada pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum ini adalah pembelajaran yang menggabungkan beberapa unsur. Nah, contohnya itu dari pengalaman siswa. Contoh, dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, ada siswa yang berkelahi kemudian dihukum oleh gurunya. Karena apa? Itu tadi dia melanggar aturan dari sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Miss Rati.